Kenapa? Saya bertanya, Bu. Terus Pak gurunya bilang, saya mau apa? Gimana kalau kita suruh dia nyanyi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pose Podcast Sebaya FM. Betul, dan edisi kali ini kita akan membahas tentang sebuah kenangan. Pasti pada sekolah dong ya, karena kita akan membahas kenangan selama kita bersekolah. Wow. Baik itu di tingkat TK, SD, SMP maupun SMA. Iya, dan pastinya yang namanya kenangan kan ya, nggak harus yang manis-manis tuh. Pasti ada yang kecut, ada yang asem gitu kan. Banyak Ada ya? yang sedih, banyak banget. Dan nanti kita bakalan ulik satu persatu dari kita. Keren kan kaos yang kita pakai hari ini? Banget. Keren banget dong, karena kaos yang kita pakai kali ini diproduksi, dibikin oleh Miracle Apparel. Ya. Pengen keren kayak kita? Pengen dong pastinya. Ya. Buat kalian yang mau pesen, bisa banget karena Miracle Apparel juga bisa loh desain dari desain kalian sendiri. Dan di Miracle Apparel ini juga bukan cuma kaos aja, ada hoodie, ada jaket, apapun itu yang kalian pesen pasti bisa. Nah tuh keren banget. Dan apalagi kalau dipakai ini kayak yang kita pakai sekarang ini, adem banget. Ini padahal udah siang-siang banget tapi Ya. dipakai, wah tetap adem gitu. Adem, Karena bahannya macam-macam di Miracle Apparel ini ada cotton combat yang 20S, 24S dan 30S. Ada juga bahan lainnya seperti bahan dari kardet, dari CFC, kemudian dari PE, dan untuk tintanya, nah ini tintanya ini. Ya. Ini tinta sablonnya, ini macam-macam juga. Ada yang dari polyflex, ada yang plastisol, ada yang rubber, ada juga yang menyala di malam hari. Glow in the dark. Glow in the dark. Iya, jadi kalau pas malam sablonannya bersinar kayak gitu. Ya, kemudian bisa juga bikin kaos printable. Ya. Jadi misalnya bikin kaos pakai wajah foto kita sendiri gitu kan. Nah, jadi bisa di situ, dan juga hebatnya lagi ada kaos model DTF. Semuanya ada di Miracle Apparel. Luar biasa banget pokoknya. Ya, keren banget pokoknya Miracle Apparel. Yang pengen order di Miracle Apparel bisa hubungi nomor WhatsApp 0821 3908 0691 atau bisa cek di IG @miracle kaos polos dan sablon. Bisa datang langsung juga di Jalan Arjuna Gang 10A atau depan kantor Kelurahan Slerok, Kota Tegal. Nah, kaosnya kan hits banget nih ya, keren banget dong. Tuh. Ini dari Miracle Apparel, dan yang mau pesen nanti deskripsinya ada ya. Ya. Ada dong. Cantumkan dulu. Kita ngomongin kenangan. Biasanya kenangan itu yang paling diinget itu kalau nggak kenangan yang manis banget, ya pahit banget. Kalau Ya. biasa aja. Kalian pernah nggak sih dapat nilai nih, nilai yang kalau yang paling bagus di kelas nggak usah diceritain, paling jelek di kelas, dan itu nggak ngomong-ngomong sama orang tua. Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Cilia. Aduh. Cilia dulu nih. Kalau aku, nilai paling jelek pasti pernah ya, yang namanya sekolah ya. Iya. Apalagi ngomongin matematika itu, pasti pernah. Tapi kalau ngomong sama orang tua ya pernah sih. Ya paling orang tua ya udah belajar ya nak gitu. Bijak. Tapi tetangga yang ya. Karena CCTV Indonesia kan bukan yang terpasang-pasang gitu ya. Iya, Jadi kita kan benar. tetangga. Iya, betul makanya kita sekali. harus jadi baik dimanapun berada. Itu waktu sekolah zaman di mana? SMA atau Semuanya ya kayaknya ya. semuanya? Oh enggak, ngomongin masalah nilai. Dulu waktu kelas 3 SMA kan ini waktu waktu penantian ya. Iya benar. Mau kelulusan. Jadi waktu itu kebetulan aku masuk IPA nih. Anak IPA. Nah, jadi waktu itu ada pelajaran matematika, gurunya cewek. Di pelajaran matematika itu nggak tahu kenapa, dulu kan mungkin bukan semester ya, istilahnya caturulan ya. Iya. Pakai nilai rapot. Ya, benar. Matematika dari caturulan pertama, kedua, ketiga sampai kelulusan. Nilaiku tuh 6 terus. Konsisten dong, bagus. Ya konsisten, benar. istiqomah. Istiqomah. Konsepnya istiqomah ya. Konsepnya istiqomah. Jadi entah kenapa sampai akhirnya aku bertanya-tanya. Aku ketahuan nyontek juga enggak. Ya, sementara mungkin nilai ulangan harian ada 7, mungkin sesekali dapat 8, ya kadang juga 6. Cuma untuk dapat nilai kayaknya belum pernah waktu itu. Tapi kok setiap
menerima rapot kok nilainya matematikanya aku tuh selalu 6. Ini gurunya yang sentimen ke aku atau apa kan? Gak tahu suka kenapa. angka 6 Itu yang nih. sampai sekarang aku bertanya-tanya. Dibilang gurunya istilahnya nggak suka sama aku, ya istilahnya apa ya? Nggak juga. Maksudnya aku juga nggak pernah bikin masalah. Maksudnya kayak mungkin ngumpetin bukunya gurunya atau apa, nggak pernah. Jadi sampai sekarang bertanya kenapa aku selalu dikasih nilai rapotnya 6, nilai rapot 6, nilai rapot 6 kan berarti mungkin secara global perhitungan ulangan harian ya, mungkin sama tes ya. Nggak tahu tuh. Nah itu teman-temannya nilainya 6 juga. Enggak. Beda, ada yang 7, ada yang 8. Padahal mungkin biasanya sebangku nih, kamu nilainya berapa kan? Kasih tahu ya. Aku nilainya ini, aku nilainya 7. Tapi nanti ketika terima rapot pasti 6. Mungkin ibu guru nanti bisa menulis Komen di rapor. bawah. Iya. Kasih penjelasannya dulu Kenapa ya. gitu ya? Iya. Iya. Kenapa? Saya bertanya, Bu. Masih ada ibunya? Kenapa? Masih? Oh, masih. Say hi, Masih. say hi. Hai. Kalau aku pernah tahu Gimana tuh? dapat nilai waktu SMP nilainya 0. Tinggal kasih nasi sama kecap. Iya, iya. Telur. 0. Telur ya. Padahal kan kalau kita dulu ulangan itu prinsipnya diisi paling nggak kan dapat 1 ya. Iya, Kalau benar. benar dapat 3. Ah. Tapi itu benar-benar clear 0. Kenapa ya? Tapi sekali itu toh. Sekali tuh. Cuma Mungkin sekali itu. waktu itu nggak belajar. Kayaknya waktu itu ulangan, terus nggak dikasih tahu dulu mau ulangan, kayak ulangan kejutan gitu loh, memang nggak belajar, nggak disiapin Iya. dan nggak cuma aku sih sebenarnya, banyak juga teman-teman yang lain juga nilainya 0 semua. Kalau Pak Galih pernah nggak? Kayaknya nggak sih Pak Galih? Iya dong, iya dong. Jadi Siswa pengen malu teladan nih. gitu. Ya. Iya. Jadi kalau masalah nilai sih kebetulan mungkin karena dulu kan aku orangnya lugu banget Wih, gitu ya. Iya. Kayak ini ya, kayu ya. Kayak kayu iya, lugu gitu. Lugu. Jadi soalnya mungkin ya dari kakak saya kan juga gitu orangnya gitu. Kalau ada lihat adiknya yang nggak belajar pasti diomongin ya gitu kan. Ini Pak nggak belajar nih, ini malah main ya gitu kan. Akhirnya mungkin karena seperti itu jadinya mau nggak mau kita belajar terus. Nah memang untuk nilai yang paling jelek kalau saya sendiri memang sama kayak Vanda gitu. Jadi saya di pelajaran matematika itu rada loadingnya lama kayak gitu. Loadingnya lama kalau Buffering pelajaran. ya? Iya gitu. Kuotanya 5. Buffering lama banget kayak gitu. Nah, gitu tadi. Apalagi pelajaran ini kalau pas SMP itu kan ada yang A kuadrat sama dengan B yang kuadrat-kuadrat gitu kan. Pangkat Iya ya. kan panjang Pangkat. banget gitu kan. Nah, itu tadi. Itu kalau pas pelajaran itu aku paling apa ya, paling nggak mudeng kayak gitu. Kok pangkat 2 ditambah ini pangkat 3 kok jadinya X, Y, Z apa kayak gitu loh. Sampai-sampai gurunya itu aku benci juga gurunya. Ini sama guru ini paling bikin aku nggak mudeng kayak gitu. Padahal gurunya sih santai sih, guru matematika waktu SMP dulu. Jadi aku masih ingat namanya Pak Mawardi kalau nggak salah. Nah, waktu itu Panggilannya gurunya Pak Mawar. Pak Mawar ya, Pak Mawar sebut Sebut saja saja Mawar gitu. Padahal gurunya nggak killer-killer banget kayak gitu loh. Gurunya itu model bajunya kayak artis dangdut kayak gitu. Wih. Yang kerahnya tinggi gitu kan. Ya Arafe kayak gitu, yang pakai cut bray gitu kan. Terus punya ciri khas gini. Dia itu kalau ngajarin murid-muridnya pasti sering niup-niupin buku. Itu biar apa ya kayak gitu ya? Nggak tahu, mungkin rumusnya pada keluar ya gitu. Pada bertaburan Iya, gitu. gitu. Kalau udah nulis ini soal A sama dengan nanti siapa yang bisa gitu. Kan pada diem kan, pada malu gitu kan, atau takut atau apa gitulah. Saya yang bisa. Nah pasti nanti pas kamu aku paling grogi kayak gitu loh. Kalau maju aku nggak bisa nih. Ya itu akhirnya karena saya juga nggak menguasai materi pelajarannya kayak gitu. Selama satu kelas itu aku nilainya 5, matematika 5 terus. Di rapot. Di rapot juga 5. Tapi aku nggak pernah di rapot. Di rapot 5. Jadi di ulangan juga 5, di ini juga 5 gitu. Pas Konsisten. iya konsisten, ya. Istiqomah. Berarti ini sebenarnya nilai di rapotku 6 patut disyukuri ya. Iya. Iya, ada 5, ada 5. Ada Iya, 5 gitu ya. gitu. Kalau Lisa? Kalau aku dulu tuh pernah SMA. Pernah SMA juga? Pernah dong Oh, iya. SMA. Kalau aku dulu itu yang paling susah banget itu fisika. Fisika. Anak IPA dong. Oh, Sama iya. kita Iya, ya. iya, iya, Anak iya, IPA. Ayo pulang yuk. Biar anak IPA cerita Iya, sendiri. iya, iya. Jadi, biasa dong kalau misalnya ulangan harian kan tiap bab tuh. Iya. Tiap bab 1, Betul. bab 2. Ketika bab itu sudah diselesaikan biasanya Ulangan, ulangan. iya. Pertama kali ulangan dapat 0.
Nol? Nol. Oh, berarti aku ada temennya. Iya, aku dapat berapa 0. Soalnya itu sedikit kan, soal fisika kan sedikit tapi banyak Banyak kan jawabannya ya. Soalnya itu bener-bener, jadi tipe guru ini adalah kalau jawaban kamu akhirnya nggak sama walaupun caranya bener, nol, salah. Jadi akhirnya belajar dari pengalaman ulangan harian pertama, belajar dong ulangan harian kedua, nggak dapat nol, alhamdulillah, dapat 1. Satu ya naik. Ternyata ada peningkatan 1 ya. 1 apa 2, enggak sampai 4 pokoknya, kalau nggak 1, 2 atau 3. Dan itu merupakan suatu kebanggaan karena memang guru ini sudah terkenal dapat 0. Bahkan isunya pernah ada yang sampai dapat minus. Minus karena apa? Gak tau, itu bener-bener entah itu kecoret atau apa, bener-bener nilainya minus 2 kayaknya waktu itu. Dan itu sampai sekarang juga apa yang menyebabkan dapat nilai minus gitu loh. Dijawab juga harusnya kalau salah 0, tapi kenapa bisa dapat minus sampai sekarang belum terpecah. Mungkin tulisan temenmu itu nggak bisa kebaca. Emosi mungkin ya. Bikin emosi. Iya, ya. jadinya di minus. Minus. Itu Jadi, sih pengalaman yang Dia ngebon nilai gitu ya. ngebon nilai. Iya ngebon. Iya, tapi 0 terus ulangan-ulangan selanjutnya. Tapi gini, maksudnya Aneh yang ya? 0 itu nggak cuma kamu aja kan? Enggak dong. Banyak. Jadi emang guru itu 0 berjamaah. Iya, benar. Jadi menurut kita deh, kelas-kelas aku lebih khususnya, dapat 6 aja mata pelajaran itu udah luar biasa banget. 6. Jadi Iya, aku iya, dapat 3 waktu itu adalah Alhamdulillah. setengahnya. Setengahnya. Alhamdulillah. Ya sebenarnya kalau misalnya dapat 6, nilai 6 itu memang luar biasa banget ketika Iya. hanya 5 soal aja. Ya enggak gitu Iya. dong. Iya, dong. 5 soal tapi nilainya 6. Yang satu dari mana? Ngebon yang tadi. Ya. Oh, yang tadi ngebon. minus ya. Yang minus. Buat nutupin utang Iya. nilai. Kalian punya ini nggak sih suatu mata pelajaran yang kayaknya jadi apa ya, satu hal yang ditakuti kalau udah baca jadwal pelajaran ini kayak Iya, bikin iya. kita jadi down banget Iya, gitu. iya. Ada nggak? Kalau aku kimia ya. Kalau aku BK malahan. Wah, aku BK. BK ya, Oh, soalnya BK ada gurunya killer pelajaran. banget kayak gitu. Gitu ya. Jadi emang kebetulan ya mungkin gurunya itu kan bukan orang Jawa, orang luar Jawa. Biasanya kan dialeknya beda gitu kan. Maksudnya dia ngomong biasa kayak gitu. Tapi karena kesannya dialek dia bukan orang sini, kesannya kayak galak kayak gitu. Kayak galak. Jadi pas itu pelajarannya siang-siang lagi jam 12 BK. Wah, udah teman-teman stres semua. Sekali ngomong teman. Aduh, udah takut semua kayak gitu. Guru perempuan itu sih yang iya, jadi kan dia kalau jelasin pelajaran ya pelajaran biasa kan, seputar bakat, minat kayak gitu kan. Enggak yang aneh-aneh gitu, tapi gaya ngomongnya itu Iya, bikin kita sudah takut kayak takut, gitu. ya. Kalau itu kan karena gurunya ya. Aku berarti pernah waktu SMP. SMP itu ada pelajaran sebenarnya ya bukan pelajaran sepele, cuman bukan kayak yang menakutkan banget. Itu pelajaran seni suara. Seni suara itu menurut aku momok tersendiri yang bikin aku takut. Enak dong nyanyi dong. Ya karena aku nggak bisa Nggak nyanyi. bisa nyanyi. Oh, gitu. Mintanya dinyanyiin. Oh, gitu. Oh, iya. Jadi kalau misalnya udah ada jadwal seminggu kan cuma sekali di seni suara. Kalau dari jadwalnya itu udah yang aduh. Udah gitu gurunya cewek dan sudah almarhum ya. Jadi walaupun seni suara tapi kayaknya lebih menakutkan dari pelajaran matematika karena kalau nggak bisa itu ada hukumannya. Zaman dulu kan zamannya aku sekolah dulu yang pakai penggaris panjang. Oh, iya benar. Kayu Oh, biasanya kayu. Ya, walaupun nggak kena badan tapi dikepukin di sini takut ya, takut benar-benar berasanya. seni suara berarti. Sama sih, aku juga paling gak bisa pelajaran yang seni-seni gitu. Karena waktu itu pernah cuma keyboard doang nih. Aku salah satu Keyboard komputer? Keyboard. Oh, bukan. Keyboard. musik. Organ. Organ. Padahal cuma Harmonika. Iya. Bukan. Aku. Padahal cuma pindah-pindah doang kunci dari A kunci ini kan. Iya. Aku cuman aku doang yang nggak lulus pelajaran itu. Dan ternyata ke belakang-belakangnya aku nggak lulus semuanya. Entah itu gitar, entah Iya. itu suling, Iya, entah iya. itu keyboard, aku nggak lulus. Aku cuma lulus 1. Apa? Nyanyi. Nyanyi. Dan suara saya juga nggak bagus. Oh, Gimana kalau kita suruh dia nyanyi? Jangan, nyanyi. jangan. Oh, main suling. Suling listrik. Aja fals. Udah situ sih seni, aku paling nggak bisa sama seni. Tapi ngomong-ngomong masalah hukuman nih, aku pernah hukuman waktu sekolah SMA dulu. Jadi guru waktu itu pelajaran PPKN. Waktu itu kan memang kelas aku tuh memang
jendelanya itu memang apa ya? Memang rendah ya. Jadi tiap ada anak kelas lain lewat tuh kelihatan. Misalnya lagi serius, mungkin teman-teman nggak berani. Oh iya. Ngeledek atau apa. Nah, ceritanya lagi PPKN nih, gurunya cowok. Pas PPKN gurunya memang terkenal apa ya, mukanya sangar lah. Nah, aku cerita sendiri lagi ngobrol sama temen, lagi ngobrol, gurunya lagi jelasin, ngobrolnya juga nggak keras-keras banget, cuma mungkin ini lagi diajarin kok cerita sendiri sih, nggak taunya tiba-tiba dari arah depan lempar penghapus ke arahku. Wah, lah aku di situ dengan refleks, siapa sih mana? Siapa yang lempar? Siapa sih mana? Dan temen aku di depan, Pak Guru. Terus Pak gurunya bilang, saya. Apa kamu? Pernah itu SMA kelas 2 gitu. Aku langsung, iya Pak, sini kamu. Panggil ke depan, begitu panggil ke depan, gurunya ambil penggaris kayu tuh. Pak, sini pula. Wah, pas dipukul itu, teman-teman yang istirahat dari luar lewat. Malu ya. Malunya minta ampun. Jadi dibahas itu sama teman-teman yang lain. Kamu diapain tadi? Emang enak. Tapi kalau sekarang sih kayaknya nggak ada lah yang hukuman fisik. Ya. gitu. Dan kalau sama nih kayak Danu kan sekolahnya Danu jendelanya pendek gitu ya. Di sekolahanku juga jendelanya pendek. Jadi kalau duduk itu tetap kelihatan. Dan pas aku SMA itu kan satu kelas itu cewek-cewek semua ya karena pesantren. Jadi pas waktu pelajaran bahasa Inggris itu ada kelas cowok itu pada olahraga. Gitu, yang namanya anak cewek gitu. Iya. Kalau ada cowok olahraga gimana ya? Pada ngeliatin tuh, oh itu tuh cowok inceranku tuh gitu. Guru bahasa Inggrisnya lihat dong. Pas kita lagi nonton ke jendela, langsung jebret tuh pakai penggaris, disuruh maju juga. Terus ngomong bahasa Inggris apa gitu. Aduh ini guru ngomong apa? Tolong dong kamus. Terus jadi rumit sendiri gitu ya. Berarti dimarahinya dengan gaya bahasa Inggris ya. Harusnya Cilnya bisa jawabin lagi dengan bahasa tubuh. Iya. Tapi yang namanya bahasa Inggris sih memang kalau anak zaman sekarang kecil-kecil udah bisa pada ngomong. Benar. Tapi kalau zamannya aku dulu bahasa Inggris kan baru ada di SMP. Sekarang SD udah ya. SD udah pelajaran bahasa Inggris. Dulu SMP itu baru kenal bahasa Inggris ya kayak kita. Aku pernah kejadian lagi ujian 1 bulan kan dulu ya ujian, kalau sekarang ujian akhir lah. Ini saking nggak bisanya aku bawa kamus kecil. Ada di kamus kecil. Iya ada. Harus aku bawa. Nah aku buka karena aku nggak ngerti kan bahasa Inggris. Aku buka ternyata pengawasnya persis di belakang aku. Nanya ya nggak bisa apa, aku jawab lagi aku nggak bisa ini. Emangnya halus. Tapi ada sedikit cerita nih, sedikit ya. Jadi tetangga aku itu punya anak kecil, punya adik kecil, terus itu diomongin tuh. Aku tuh punya adik dimarahin terus sama mama. Gitu. Kenapa? Iya, dibanding-bandingin sama anak orang Inggris. Lihat TV, tuh lihat tuh, anak sekecil itu udah pintar bahasa Inggris, kamu nggak bisa bahasa Inggris. Kan beda, itu kan lahirnya di Inggris. Bisa bahasa Inggris. Nah, kita lahirnya di Indonesia kan jadi bisanya bahasa Indonesia. Harusnya sih tadi tetangga kamu yang adik kecil itu bilang, salahnya mama lahirnya di sini. Harusnya di Inggris gitu kan. Oke, sahabat podcast Sebayu, Sapose. Itu dia cerita masa-masa sekolah dulu dari kita ya. Dan tentunya jangan lupa terus pantengin YouTube-nya Sebayu FM. Dan ngomong-ngomong YouTube-nya Sebayu FM, juga Panda mau ngomongin masalah ini nih, kaos. Nggak bisa terlepas dari kaos ini, soalnya kalau dilepas malu dong pasti. Iya dong. Ntar di YouTube kena sensor. Dan kayaknya kita semuanya tampil keren hari ini tuh ya karena faktor kaosnya sih. Iya betul. Karena kaos yang kita pakai dari Miracle Apparel. Dan pastinya oh ya ini jadi Miracle Apparel itu bisa bikin kaos
desainnya sesuka-suka kalian. Oh, bisa satuan juga ya. Bisa. Nggak perlu istilahnya, aduh aku pengen bikin kaos nama nih cuma mungkin 4 pieces ya, karena mungkin keluarga biar kapelan atau apa, bisa juga. Iya, terus sekarang kan juga banyak nih yang menciptakan kalimat-kalimat yang Oh, iya, gitu. Yang nyeleneh ya. Nah, Unik. itu bisa kalian pesan juga di Miracle Apparel. Iya. Yang mau order di Miracle Apparel bisa langsung WhatsApp di 0821 3908 0691 atau bisa dicek IG-nya Instagram @miracle_kaos_polos dan sablon. Bisa langsung datang juga di alamat Miracle Apparel, yakni di Jalan Arjuna, Gang 10A atau depan kantor Kelurahan Slerok, Kota Tegal. Ya, nanti deskripsinya juga ada ya. Ya. Ada dong. Jangan Ya, lupa dibaca di aja di screenshot. sini. Oke, terima kasih atas perhatian Sapo, saya sahabat podcast Sebayu FM, dan jangan lupa ya untuk like. Komen. Dan juga subscribe. Subscribe. Ketemu lagi bareng kita di lain kesempatan. Oke. Bye. Bye. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.